Halo, saya Randy. Sekarang kita coba buka atau klik menu ruang lingkup. Menuju ke bawah ya. Kita mulai. Apa itu amnesti pajak? Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Kita klik selengkapnya. Ini penjelasannya. Apa itu amnesti pajak? Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Dan kita close. Lalu selanjutnya, siapa yang bisa memanfaatkan? Wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. Kita klik selengkapnya. Sini ada penjelasannya. Yang dapat memanfaatkan kebijakan bisnis pajak adalah WPOP, WP Badan, wajib pajak yang bergerak di bidang usaha UMKM, dan yang keempat, orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. Dan bawahnya penandatangan di surat pernyataan. 1. Wajib pajak orang pribadi. 2. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi wajib pajak badan, atau penerima kuasa dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf B perhalangan. Kemudian persyaratan wajib pajak yang dapat memanfaatkan amnesti pajak. Nomor 1, memiliki NPWP. 2. Membayar uang tebusan. 3. Melunasi seluruh tunggakan pajak. 4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan. Dan yang kelima, menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dan 6. Mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang. Kemudian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan, banding, gugatan, dan atau peninjauan kembali dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. Nah, kita close. Dan kapan berlakunya? Amnesti pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017. Klik selengkapnya. Ini kapan berlakunya? Amnesti pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017 dan terbagi ke dalam 3 periode, yaitu 1. Periode 1 dari tanggal diundangkan sampai dengan 30 September 2016. 2. Periode 2 dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Dan yang ketiga, periode ketiga dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Kita close. Sini, mengapa saya harus ikut? Ini adalah kesempatan terbaik untuk Anda, untuk bangsa dan negara. Kebijakan amnesti pajak adalah terobosan kebijakan dalam bidang perpajakan. Kita klik selengkapnya. Ini mengapa saya harus ikut? Kebijakan amnesti pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas
pertukaran informasi antar negara. Kebijakan amnesti pajak juga tidak akan diberikan secara berkala, setidaknya sehingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan amnesti pajak tidak akan diberikan lagi. Kebijakan amnesti pajak dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang tentang pajak penghasilan, undang-undang tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan, sehingga membuat ketidakpatuhan wajib pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan undang-undang ini. Ikut serta dalam amnesti pajak juga membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Terus, kemana mengajukan amnesti pajak? Ke kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar, atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri. Kita klik selengkapnya. Kemana mengajukan amnesti pajak? Ke kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar, atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri dengan membawa surat pernyataan. Kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar, atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan. Kita close. Bagaimana caranya? Tata cara pengajuan amnesti pajak adalah sebagai berikut. Kita klik selengkapnya. Jadi nomor 1, wajib pajak datang ke KPP tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan, yaitu bukti pembayaran uang tebusan, bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan, daftar utang serta dokumen pendukung, bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, fotokopi SPT PPh terakhir, dan surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal wajib pajak akan melaksanakan repatriasi. Kemudian melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan dalam hal wajib pajak akan melaksanakan deklarasi. Kemudian surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM. Dan yang kedua, wajib pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan amnesti pajak melalui surat pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan. Kemudian 3, wajib pajak menyampaikan surat pernyataan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
Dan yang keempat, wajib pajak akan mendapatkan tanda terima surat pernyataan. Dan yang kelima, menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri menerbitkan surat keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan surat keterangan pengampunan pajak kepada wajib pajak. Kemudian yang keenam, dalam hal jangka waktu 10 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 4, menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri belum menerbitkan surat keterangan, surat pernyataan dianggap diterima. 7. Wajib pajak dapat menyampaikan surat pernyataan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, di mana surat pernyataan kedua dan ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat pernyataan sebelumnya dikeluarkan. Terus itu untuk ruang lingkupnya. Selanjutnya untuk menu tebusan akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.